media kompos ya. Kemudian dibuat botol-botol seperti ini juga ya. Kemudian di sini relokasinya dengan proyek satuan pendidikan ini. Jadi ini bisa jadi budidaya, jadi fokus pada cinta dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kemudian deskripsi singkatnya ini jadi dilakukan bisa di mana aja ya, nggak harus di ini. Jadi keterbatasan lahan itu bisa di salah satu solusinya ya, selain kita mengenal hidroponik juga kita tanam microgreen ini ya. Jadi nggak harus punya lahan yang banyak nih buat nyumbang oksigen ke udara atau buat buat sebagai tambahan dapur ya, bahan makanan di dapur ya. Kemudian tujuannya itu tentu untuk tadi ya pemanfaatan, kemudian dia aktivitasnya itu ditumbuhkan sikap peduli terhadap kelestarian alam ya. Kemudian cinta lingkungan, nah dengan adanya kreativitas tadi ya. Kemudian targetnya, dimensinya dan elemennya di sini ada ya, ada akhlak kepada manusia, kemudian pada alam ya. Kemudian juga uji pencapaiannya, elemennya. Jadi fase B itu ada yang, jadi saya mengeluarkan ini ya, delay ya, maksudnya memang di sini kendalanya siswanya ada yang serius buat praktek ya, ada yang enggak. Memang saya kasih motivasi ya, kamu harus bersyukur bisa sekolah penggerak, karena sekolah penggerak itu mengadopsi dari kurikulum asing ya salah satunya ya. Jadi kurikulum di Finlandia itu kenapa pendidikan itu terbaik ya, ternyata dari tingkat SD aja udah dibawa ke bursa efek, udah dibawa ke Unilever buat dia langsung praktek tahu gitu, maksudnya sebenarnya gitu. Nah ini makanya saya selalu menumbuhkan motivasi ke siswa itu, kamu bersyukur ya, di sini yang dikembangkan dari kamu itu apa, skill kamu ya. Jadi kerja itu sekarang ya maksudnya dari hard skill ya, dari soft skill, dari jiwa kolaborasi, kemudian gotong royong, nah itu ya. Jadi nggak melihat lulusan asing itu dia lulusan mana, tapi yang dilihat skillnya. Itu saya selalu menumbuhkan pada anak itu motivasi, menanamkan skill pada mereka ya. Kemudian di sini relevansinya itu terhadap semua pelajaran ya, microgreen tadi ya. Kemudian kegiatannya di sini, kemudian aktivitasnya. Nah yang tadi sudah berlangsung ya, paling tinggal panennya nanti. Jadi saya juga di sekolah juga sistem blok ya, per 3 minggu. Jadi lanjut proyek kedua ya. Kemudian alurnya tahap temuan, kemudian dimensi profil Pancasila ya, tetap ya. Kemudian penilaiannya ada formatik, kemudian aspek yang dinilai, kemudian aktivitasnya tadi memanfaatkan botol plastik ya. Seperti ini. Nah, kemudian masih buktiin tuh mungkin ya. Nah, sekarang kalau yang satu lagi proyek saya ini mengenai ini apa? Kota ya. Jadi limbah kayu yang gak ada gunanya itu ternyata bisa berguna ya. Jadi bahan-bahannya stoknya tipis ya. Kemudian bibit tanaman ya. Sebenarnya kan rata-rata pada pakai bibit rumput ya. Tapi saya memanfaatkan dari sisa microgreen itu kan banyak bibit sayuran ya yang nggak kepake ya. Nah jadi caranya stoknya itu sebenarnya cukup yang paling kecil aja bisa melar ya. Jadi masukin dulu nih 1 sendok bibit, kemudian 2-3 sendok makan kompos ya, 3 sendok makan atau 2 sendok makan. Kemudian selanjutnya dipadatkan dengan serbuk kayu tadi ya. Kemudian jadi kepalanya kita ambil buat kepala ya. Kemudian tangan coel-coel, jadi tangan coel-coel lagi
jadi kaki ya, atau kasih mata, kemudian dikasih mata. Nah itu ya. Nah ini seperti ini. Ya, nanti bagaimana ininya supaya tumbuh? Nah kebetulan di sekolah saya dibiarin aja nih. Harusnya setiap hari dicelupin ya cairannya, cara nyiram